A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Masih Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Ya, alhamdulillah, selamat datang Habu yang sudah bergabung dengan Instagram di kesempatan kali ini. Silahkan masih dibuka Quran surah yang ke-21, surah Al-Anbiya ayat 83. Surah Al-Anbiya ayat 83. Semoga sudah hafal karena termasuk tidak panjang ya ayatnya. Kita sama-sama baca dulu Quran surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kita baca 3 kali, semoga menjadi ikhtiar untuk kita hafal. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat petuah yang dicintai Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu di dalam majlis petuah atau pesantren Sabtu Ahad. Kenapa disebut pesantren? Karena besar harapan majlis ini menjadi cikal bakal bagi benar-benar berdirinya pesantren di Yayasan Ishkarimah Syahidah suatu saat kelak. Dan mudah-mudahan walaupun baru bisa pesantrennya Sabtu dan Ahad, itu pun baru bisa online. Offline-nya hanya sebulan sekali, yaitu di kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Tapi mudah-mudahan majlis yang tiada seberapa ini menjadi pemancing rahmat Allah, berupa turunnya ilmu kepada kita yang menjadi jalan keimanan, menjadi jalan keistiqomahan, menjadi jalan hidayah bagi kita agar bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada suri teladan terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga majlis ini pun merupakan salah satu majlis yang termasuk ke dalam majlis pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bukan hanya basa-basi apabila kita di sambutan atau di awal pembicaraan bersalawat kepadanya, tapi lebih daripada itu kita berharap semoga majlis ini menjadi
di majelis di mana dibahas kehidupan Rasulullah dan juga kehidupan para nabi yang lain, supaya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi dan menjadi rujukan agar kita menjalankan kehidupan ini dengan kebenaran, bukan hanya kebaikan. Sahabat petuah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang doa-doa di dalam Al-Qur'an, yang dalam kesempatan kali ini adalah masih tentang doanya Nabi Ayyub alaihi salam. Tatkala beliau dirundung sakit, maka Nabi Ayyub ini idnada, ketika ia berseru Rabbahu kepada Tuhannya, Anni, sesungguhnya aku, Masania, aku ditimpa atau menimpaku, ad-durru, bahaya, penyakit, wa anta, dan engkaulah arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara yang penyayang. Sahabat petuah rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengambil ayat ini sebagai ayat doa tatkala kita ditimpa sakit, supaya timbul di dalam hati kita, sakit ini adalah bukan keburukan, tapi sakit ini adalah merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat doa Nabi Ayyub alaihi salam ini bisa digunakan. Mungkin sahabat bisa memotong kalimat dari surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 83 ini dari mulai kata Anni. Bisa ditambah di awalnya misalnya adalah Ya Rabbi atau Allahumma. Yang paling utamanya dari kalimat Anni massaniyad-durru. Jadi seakan-akan ini tuh curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cerita kita, mengungkapkan isi hati kita. Kita berkeluh kesah, tapi bukan kepada makhluk, berkeluh kesah kepada Allah. Tiada mengapa apabila kita berkeluh berkesah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan kelemahan kita, bukan untuk menampakkan atau bukan sebagai ungkapan ketidakridhoan kita kepada ketetapan Allah. Kalau Anni massaniyad-durru itu sesungguhnya adalah untuk menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik keluhan adalah keluhan kepada Allah. Karena tidak ada keluhan yang baik apabila disampaikan kepada manusia tanpa dikeluhkan kepada Allah. Siapalah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa atas keluhan yang kita sampaikan. Yang ada mereka pun mungkin balik mengeluh karena mendengar keluhan kita. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan sebuah perkara, Maha mengubah sebuah keluhan menjadi sebuah kebahagiaan, Maha mudah membalikan sebuah keadaan dari kesulitan menjadi kesuksesan ataupun menjadi sebuah kebaikan, maka keluhan kepada Allah adalah merupakan sebuah tanda bukti bahwa kita memang nampak sebagai manusia dan makhluk yang tiada bisa apa-apa. Nah, dalam hal ini Nabi Ayyub alaihi salam, Anni massaniyad-durru, Ya Rabb, Anni massaniyad-durru. Mungkin kalau kita bisa begitu, karena kalau dari wa ayyuba idnadza rabbahu itu adalah kalimatnya Allah tuh menceritakan atau mengingatkan kita yang membaca, ingatlah ketika Ayub berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku. Nah, jadi kalimat doanya itu adalah bisa dari kata Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku nih telah ditimpa sebuah penyakit. Aku nih sekarang lagi pusing. Aku nih sekarang lagi sakit perut. Ya Allah, aku nih sekarang lagi gelisah. Ya Allah, sekarang nih saya lagi takut. Sampaikan itu kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Dan kemudian camkan di dalam diri kita, selain bahwa kita ini lemah dengan penyakit ini, lemah dengan kegelisahan ini, lemah dengan ketakutan ini, tapi tetap ada optimisme yang mengikuti apa yang kita keluhkan, yaitu apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang pengasih terkasih di antara yang pengasih yang lainnya. Nah, ini artinya curhatan kita kepada Allah ini adalah goalnya itu adalah untuk meminta kasih sayang Allah, tapi tidak dengan cara yang kasar,
Tidak dengan kata-kata irhamna ya Rob, tidak, kasihilah aku ya Rob, tapi dengan kata-kata sesungguhnya aku nih sedang ditimpa penyakit ya Allah, dan Engkau adalah yang pengasih di antara semua yang pengasih. Nah, sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba bedakan seandainya kalimat seperti ini disampaikan kepada makhluk. Dikit-dikit aduh, dikit-dikit aduh saya pusing, aduh saya takut, aduh saya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kepada sekeliling kita, pikiran kita? Ada nggak kira-kira keuntungan yang kita bisa dapatkan sebagai timbal balik dari keluhan kita kepada manusia? Bisa ada, bisa tidak. Dan ketika tidak ada yang kita dapatkan berupa feedback yang diharapkan, maka yang ada malah menambah sakit. Ketika kita bilang, aduh sakit perut, kata yang kita keluhkan, iya aku juga nih sakit kepala, kan jadi double tuh ya keluhannya. Nah, tapi kalau kita mengeluh kepada Allah, yang ada adalah keyakinan wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah yang paling pengasih di antara yang pengasih. Baik sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sakit, bagaimana adab seorang muslim di dalam menghadapi sakit? Selain tadi kita berdoa dengan meniru doanya Nabi Ayyub alaihissalam, di antaranya adalah kita yang paling utama ketika kita ditimpa sakit adalah sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta berbaik sangka kepadanya. Ya. Oh ya, sebentar sahabat petuah yang dicintai Allah, apabila ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, boleh di chat. Insya Allah nanti saya coba buka. Ini ada yang mau bergabung, tapi khawatirnya saya buka malah sedang dalam keadaan tidak siap penampilannya, terutama apabila akhwat ataupun ibu-ibu, teteh-teteh yang mau bergabung, boleh disiapkan situasi dan kondisi yang sesuai dengan syariat. Apabila nanti saya buka, khawatirnya sedang tidak siap, mungkin salah klik, salah pijit, salah sentuh, boleh diawali dulu dengan menuliskan di dalam komentar. Misalnya, Umi izin saya mau bertanya tapi mau menyampaikan langsung lewat suara. Nah, nanti permintaan untuk bergabungnya Umi izinkan. Baik, sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab kita menghadapi sakit, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi yang sehat maupun bagi yang sakit. Karena bagi yang sehat gampang ngobrol ketika kita sehat, tapi ketika kita ditimpa sakit belum tentu apa yang kita sudah ketahui ini bisa kita laksanakan. Nah, oleh karena itu pentingnya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran, saling berwasiat di dalam kebenaran. Sahabat petuah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adab kita menghadapi sakit adalah sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta berbaik sangka kepadanya. Sabar itu apa? Sabar itu bukan berdiam diri tidak melakukan suatu apapun. Misalnya kita sakit udah aja diam gitu ya, nggak apa-apa, nanti Allah juga yang menyembuhkan misalnya. Dengan sebuah kalimat dalil di Al-Quran, misalnya Allahu yaski wa yashfin, dan sesungguhnya Allah yang membuatku kenyang dan Allah yang membuatku sembuh gitu. Lantas kita diam saja tidak melakukan ikhtiar apa-apa, baik doa maupun ikhtiar ragawi. Doa itu juga kan ikhtiar. Doa itu adalah ikhtiar dan ikhtiar itu adalah implementasi doa. Nah, ketika kita sakit, sabar itu artinya kita menjalankan episode sakit itu sesuai dengan perintah Allah. Misalnya perintah Allahnya apa? Ridho dengan segala ketentuan Allah. Bukankah kita hidup akan berujung mati dan orang yang mati yang dipanggil Allah dalam keadaan diridhoi itu adalah harus ridho terhadap ketentuan Allah dulu. Radiyatan maradiyah, yang ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, begitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah.
Nah, ketika kita di tempat orang yang meninggal dunia, rata-rata yang memberikan sambutan ataupun khutbah di takziah tersebut menyampaikan kalimat tersebut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan dengan ridho. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah ridho. Ridho itu artinya menerima. Tidak mengeluhkan, tidak membahas, kecuali kepada yang berhaknya. Kepada siapa yang berhak, misalnya dokter, ataupun kepada keluarga. Sekedar untuk supaya keluarga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan kaitan dengan tata laksana pengobatan penyakit misalnya. Nah, sahabat petuah rahimani wa rahimakumullah, ridho atas ketentuan Allah serta berbaik sangka kepada Allah. Kita bisa lihat tadi di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 ya, disampaikan bahwa Nabi Ayyub alaihi salam dengan segala penyakitnya yang luar biasa dan lama ya, maka Nabi Ayyub alaihi salam itu mengeluhkan penyakitnya atau menyampaikan keadaannya itu kepada Allah. Tapi tadi diakhiri dengan kata-kata wa anta arhamur rahimin. Kenapa aku menyampaikan bahwa ini anni masaniyadurru kepadamu ya Allah, bahwa aku telah ditimpa suatu penyakit, adalah supaya timbul tadi juga ya rasa lemah, tapi di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karena keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuat, dan kemudian berbaik sangka bahwa penyakit ini adalah bukan kezaliman Allah, tapi penyakit ini adalah berbaik sangka kita sebagai kasih sayang Allah. Nah, sehingga disampaikan di dalam hadis Rasulullah, sungguh menakjubkan kan? Ajaban li amril mu'minin gitu kan? Ajaban li amril mu'min, sungguh takjub urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik saja. Kalau di bahasa Sundanya tadi segala sesuatu tuh untung gitu ya. Nyebrang, ketabrak, kaki yang kena untung kepalanya enggak kan gitu. Nah, ini ya sedikit senafas lah ya dengan yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah tadi. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua urusan bagi orang beriman itu adalah baik. Jadi kalau kita menganggap ada keburukan yang menimpa diri kita, itu sesungguhnya adalah tanda tanya apakah kita sedang dalam posisi keimanan yang tinggi ataukah rendah. Gitu. Karena sesungguhnya semua kejadian itu baik bagi orang beriman. Yang tidak baik itu adalah ketika menimpa pada diri orang yang tidak beriman. Pada diri orang yang tidak beriman, mau sehat malah jadi maksiat, mau sakit jadi keluh kesah. Tapi bagi orang yang beriman, mau sehat dijadikan menebar manfaat, mau sakit dijadikan sebagai ladang sabar. Itu kan baik semuanya. Dan sikap ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Karena apa? Karena orang yang beriman orientasinya selalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Tak usah kita ngejembreng-jembrengkan diri bahwa kita ini sakit. Maha mendengar, tak usah kita mengumumkan dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras bahwa kita itu sakit. Tidak usah. Nah, tapi karena apa? Kita ini senantiasa optimis kepada Allah karena kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu. Nah, maka bagi orang yang beriman semua urusan itu baik, termasuk ketika pada saat sakit sekalipun. Sahabat petuah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim tentang pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah. Bahwa tidaklah atau janganlah salah seorang di antara kalian itu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagi kita yang masih punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih menganggap bahwa Allah itu keliru menimpakan sebuah penyakit kepada kita, yang kita masih berpikir kenapa saya sakit, kenapa dia tidak sakit, kenapa kemarin sehat sekarang sakit, dan kemudian kita menyangka bahwa sakit hari ini adalah sebagai sebuah keburukan dalam arti takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah
sebaiknya bahkan seharusnya dihindari dan dibalik dengan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Allah ini sedang menurunkan cintanya kepada kita. Cintanya dalam bentuk sakit. Ya, bukankah seorang yang sedang bermesraan, ada kalanya seorang perempuan misalnya mencubit kekasihnya, maka cubitan dari sang kekasih itu malah dibalasnya dengan tersenyum dari lawannya ataupun dari kekasihnya. Ibaratnya seperti itu mungkin sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seandainya masih ada buruk sangka di dalam hati kita, maka bagaimana kelak kita akan mati dalam keadaan sangkaan yang buruk ini, sedangkan yang kita anggap buruk itu dialah tempat kita kembali, Allah Subhanahu wa taala. Sahabat petuah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, adab menghadapi sakit adalah berobat. Berobat dengan cara-cara yang sunnah ataupun yang mubah, tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah, dengan apa yang sudah ditetapkan jalan-jalan kebaikan oleh Allah. Nah, di dalam sebuah hadis ya, bahwa innallaha khalaqadda, sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit, ya wadawa, dan menciptakan juga obatnya. Maka bagaimana? Maka berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, jadi dalam hal ini sepertinya minimal ada 3 pelajaran sahabat petuah. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah lah pencipta penyakit dan Allah juga pencipta obatnya. Itu yang pertama, Allah Maha Pencipta. Maka ketika kita terkena penyakit dan penyakit itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, layakkah kita komentar, layakkah kita komplain dengan yang Allah ciptakan? Suka-suka Allah. Mau menciptakan penyakit apa? Corona, influenza, dan berbagai macam virus lainnya misalnya, atau berbagai macam penyakit yang saat ini belum ada, bisa jadi di 5-10 tahun yang akan datang ada. Itu adalah Allah yang ciptakan. Tapi Allah juga yang menciptakan obatnya. Nah, itu yang pertama, keyakinan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah perintah berobat. Sabar di nomor 1 yang tadi sudah disampaikan sebagai kewajiban ataupun sebagai adab bagi seseorang yang sakit. Apabila dia beriman, dia harus sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu yang pertama adalah yakin bahwa Allah adalah pencipta penyakit dan Allah pencipta obatnya. Kemudian yang kedua, lakukan ikhtiar berobat. Ikhtiar berobat itu bukan untuk semata sembuh, tapi untuk menjalankan perintah Allah. Karena di dalam kita bertujuan bahwa berobat itu goalnya adalah sembuh, maka ketika tidak sembuh bisa jadi kita kecewa, marah, bahkan suudzon kepada Allah. Katanya harus berobat, tapi kok tidak disembuhkan? Nah, padahal kesembuhan dan kesehatan juga itu adalah qadarullah. Nah, maka berobat itu yang paling utama, motivasi berobat itu adalah harus motivasi internal, yaitu apa? Motivasi ingin agar Allah itu ridho dengan kegiatan berobat yang saya lakukan. Sedangkan motivasi eksternal agar sembuh, motivasi eksternal karena takut sakit ini berkepanjangan, itu sesungguhnya masih menyisakan, masih meninggalkan, masih membuka potensi untuk kita tercapai atau tidak, sehingga kita kecewa dan bahagianya sangat tergantung kepada tercapai atau tidaknya yang kita inginkan. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, sahabat petua rahimani wa rahimakumullah, adalah larangan. Larangan supaya kita nih jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, ternyata pengobatan juga ada pengobatan yang haram. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk membuka kembali tentang fikih-fikih pengobatan yang haram. Yang seperti apa yang haram? Misalnya adalah yang caranya haram, ataupun juga yang obatnya haram, berasal dari yang haram.
maka tidak mungkin Allah itu menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Kalau belum ada pengetahuan dari kita obat berasal dari sesuatu yang halal, maka cari terus sesuatu yang halal tersebut, sambil kemudian kita berupaya untuk terus menemukan obat-obat yang lain yang mungkin saja dan pasti Allah sudah ciptakan sebenarnya. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, apabila sakitnya bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, bagaimana? Apakah boleh mengharapkan kematian? Tetap tidak boleh. Bila sakitnya bertambah parah atau tidak kunjung sembuh, tidak boleh mengharapkan kematian. Semoga Allah melindungi kita dari ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Mungkin pernah kita saksikan bagaimana seorang saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun yang kita kenal, dia tertimpa sebuah penyakit yang kita sendiri pun yang menyaksikannya ikut sakit kita. Badannya yang kurus kering, kemudian matanya yang cekung, kemudian desahan nafasnya yang nampak sekali, merasakan kesakitan yang luar biasa. Kita saja yang menyaksikannya sakit, apalagi yang bersangkutannya yang merasakan yang betul-betul menjadi melakukan ataupun menjalani episode sakit tersebut. Nah, mungkin ataupun pernah terlintas di dalam pikiran saya adalah bagaimana seandainya suatu saat kita ditimpa sebuah penyakit, bukan soal sembuh dan tidak sembuhnya, tapi apakah kita akan sanggup menanggung rasa sakit itu, sanggup yang kemudian membuat kita tidak su'ul khatimah. Betul sekali apa yang dirasakan oleh seorang sahabat, juga aktivis pembelajaran Al-Quran di sebuah daerah pada suatu saat. Yang bersangkutan Allah anugerahkan, Allah uji dengan sebuah penyakit yang sampai membuat badannya kurus kering. Ketika Umi menengoknya ke tempatnya, dia berkata, "Umi, tolong doakan, semoga saya tidak su'ul khatimah dengan sakit ini. Satu yang saya takutkan dari sakit ini yaitu apa? Dicabut keimanan. Karena seringkali kalau sakit sudah melanda, sakit yang luar biasa, ingin sekali bukan hanya mengeluh kepada Allah, tapi ingin sekali menuntut kepada Allah, ya Allah kenapa, dan seterusnya. Nah, bukankah itu adalah sebuah tanda-tanda kekufuran di mana kita tidak ridho kepada Allah yang maha menciptakan segala sesuatu, termasuk Allah yang maha menciptakan penyakit. Walaupun Allah juga yang maha menciptakan obatnya, tapi ternyata ada sebuah proses yang harus dijalankan untuk kita bisa bertemu dengan jodoh obat yang cocok untuk kita, jodoh dokter yang cocok dengan kita. Dan ternyata jarak dari sakit untuk mendapatkan obat yang cocok, dokter yang cocok, itu adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Sehingga bisa dikatakan sangat bisa difahami ketika seseorang yang dalam keadaan sakit luar biasa, termasuk juga sakit jiwa, gelisah, takut yang luar biasa, maka bisa saja godaan setan datang, kemudian menggoda kepada kita yang sedang dilanda sakit, ataupun manusia-manusia yang sedang dilanda sakit. Lebih baik aku mati saja, kan begitu. Ada orang yang dilanda sakit sosial, misalnya problematika kehidupan dan seterusnya, saking beratnya ujian kehidupan, dia mengharap mati saja. Mati lebih baik buat saya daripada saya hidup dalam keadaan sengsara, sakit yang luar biasa. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang kita mengharapkan kematian di saat kita sakit. Karena apa? Karena ketika kita mengharapkan kematian, maka kita seakan-akan angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun protes tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ingin membantingkan jatah sakit yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ibaratnya seperti itu, penolakan yang luar biasa. Jadi kita menganggap bahwa mati itu lebih baik buat saya, ya Allah. Kenapa engkau tidak takdirkan mati? Nah, berarti kita menganggap bahwa Allah itu bodoh karena telah menetapkan sesuatu yang tidak lebih baik buat kita.
Dan kita melabelkan atau menjustifikasi bahwa mati lebih baik buat saya ya Allah. Nah, padahal siapa kita? Apa pengetahuan kita tentang sesuatu yang baik dan lebih baik? Apa pengetahuan kita tentang keburukan hakikatnya? Allah lah yang maha mengetahui tentang apa kebaikan di balik sebuah sakit dan apa keburukan di balik sebuah kematian yang tidak didasarkan karena keridhaan kepada qadarullah. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Ini disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan muttafaqun alaih. Tidaklah atau janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, ya, karena musibah yang menimpanya. Ada orang yang ditimpa musibah dengan utang piutang, sampai kemudian dia mengharapkan kematian, bahkan sampai misalnya bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang ditimpa sakit luar biasa, tak kuat menjalankan episode sakit sampai bertahun-tahun, nafas saja sampai susah. Akhirnya dia mengharapkan kematian. Itu sungguh sangat bisa menimpa pada diri kita. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau uji ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Kan gitu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana, dan seterusnya. Nah, kita meminta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau timpakan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Baik ujian kegelisahan hati, baik ujian sakitnya badan, baik ujian segala macam problematika kehidupan dan seterusnya. Karena itu pun adalah bagian dari sakit. Sakit itu kan bisa fisik, bisa psikis. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana seandainya kita sudah dalam keadaan kondisi mulai menurun, bahkan hampir habis optimisme bahwa wa anta arhamur rahimin, seperti yang tadi Nabi Ayub telah contohkan. Ya Rabbi, ataupun anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Makanya kenapa mesti terus digaungkan, mesti terus disonding, mesti terus disuarakan, mesti terus disugestikan bahwa Engkaulah yang Maha Pengasih ya Rabb, Engkaulah yang paling pengasih di antara segala yang kasih kepada saya. Termasuk saya yang mengasihi diri ini pun kalah pengasihnya kepada diri saya, lebih pengasih Engkau kepada saya. Kan demikian. Nah, tapi ternyata keyakinan bahwa Allah yang Maha Pengasih di antara yang segala semua yang pengasih pada kita mulai menurun karena beratnya rasa sakit, mulai menurun bahkan hampir habis. Bagaimana doa yang kita bisa panjatkan? Mulai tidak ada nih keyakinan bahwa Allah nih masa nih kasih sayang nih kayak gini, masa bentuk cinta Allah nih adalah kesakitan yang seperti ini, pengen mati saja. Nah, daripada mengatakan pengen mati saja, daripada meminta ya Allah matikan saja saya sekarang, padahal kita tidak tahu mati sekarang ini kondisinya akan seperti apa. Kita tidak tahu apabila kita diberi sakit masih berkepanjangan ini, apa dampaknya bagi kita, apa manfaatnya bagi kita. Maka boleh kita berdoa mengganti doanya dari doa yang tadi disampaikan oleh Nabi Ayub alaihi salam, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, dengan kalimat doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu baik untukku, dan matikan aku, tapi tidak titik, seandainya mati itu lebih baik bagiku. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Jadi walaupun kita sudah menderita semenderita-menderitanya, sengsara sudah puncak pada kesengsaraan, atas permasalahan, atas kesakitan, atas kesengsaraan yang kita rasakan, yang hakikatnya itu adalah semuanya qadarullah, maka boleh kita mulai berdoa dengan dengan mengungkapkan bahwa kita ini sudah tak lagi menyebutkan Allah yang Maha Pengasih di antara yang kasih, tapi kita minta kepada Allah kehidupan atau minta kematian, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Lebih baik untukku. Kita tidak tahu yang lebih baik untuk kita nih mati atau hidup.
Karena ada orang yang mati itu lebih baik untuk dirinya, tapi ada juga orang yang hidup itu lebih baik untuk dirinya. Kalau sakit dianugerahkan kesabaran, maka walaupun dia sakit tapi hidup, maka hidupnya dalam kebaikan. Karena kesabaran dia dapatkan nilainya surga. Tapi ada juga yang apabila ditimpa sakit luar biasa malah kufur nikmat, malah bisa tercerabut iman di dalam hatinya, komplain terus-menerus kepada Allah, mengeluh, iri dengan sehat yang diberikan kepada orang lain dan tidak diberikan kepada diri kita. Maka apabila hidup dalam keadaan sakit tapi ternyata sakitnya menjadi jalan ke neraka, bukankah kematian dalam keadaan husnul khatimah itu lebih baik bagi dirinya? Nah, tapi kita tidak tahu sebetulnya kehidupankah atau kematiankah yang lebih baik bagi kita. Oleh karena kita tidak tahu, lagi-lagi kita menyerahkan kepada Allah yang Maha Tahu dengan permintaan Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu baik untukku, dan matikan aku seandainya mati itu lebih baik untukku. Jadi goalnya apa? Goalnya adalah sesuatu yang lebih baik. Mau mati mau hidup terserah Engkau ya Allah, yang penting lebih baik untukku. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah, adab yang keempat dalam kita menghadapi sakit, segera lunasi hutang. Segera lunasi hutang. Kemudian tunaikan amanah dan minta maaf jika pernah berbuat zalim. Karena apa? Karena kaitan dengan hablum minan nas inilah yang mungkin saja harus kita segera persiapkan apabila dalam kondisi sakit. Apabila kita punya kewajiban, utang piutang, pinjaman, atau amanah yang belum ditunaikan, kezaliman terhadap orang lain yang pernah dilakukan, hendaknya bersegera melakukan penyelesaian terhadap yang bersangkutan bila memungkinkan. Bagaimana bila tidak memungkinkan? Misalnya adalah mau bayar hutang, jauh tempatnya, mau mengembalikan hak-hak orang, tidak tahu di mana orangnya, gitu. Bagaimana? Hendaknya dia berwasiat kepada ahli waris tentang perkara tersebut. Anak-anak, nih Umi punya utang kepada siapa? Tolong nanti bayarin ya. Nggak tahu nih orang ini tuh di mana. Nanti kalau ketemu tolong bayarin. Mungkin seperti itu. Anak-anak, ini dompet yayasan. Uangnya uang yayasan. Ada harta di dalamnya harta yayasan. Tolong nanti kalau Umi ada apa-apa, kalian harus tahu ini adalah bukan uang kalian sebagai ahli waris. Ini adalah uang umat misalnya. Nah, ada wasiat-wasiat yang disampaikan. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, disyariatkan segera menulis wasiat dengan saksi 2 orang lelaki muslim yang adil. Jadi apabila kita sakit, sebaiknya segera melakukan wasiat. Wasiat itu apa maksudnya? Wasiat itu adalah menyampaikan pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kebaikan untuk orang-orang yang sepeninggal kita. Seperti di Al-Quran surah Al-Maidah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu syahadatum bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Jadi boleh saksi itu adalah 2 orang yang berlainan agama dengan kita. Yang penting ada saksi. Dan kemudian tidak berhak seorang muslim melalui 2 malam dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan kecuali wasiatnya berada di sisinya. Kemudian juga tidaklah berlaku atasku 1 malam pun semenjak aku mendengar Rasulullah berkata demikian kecuali di sisiku ada wasiatku. Jadi wasiat itu adalah bukan soal urusan harta saja, tapi wasiat itu adalah soal pesan-pesan kita tentang kebaikan untuk orang-orang sepeninggal kita. Kemudian yang keenam, berwasiat agar jenazahnya diurus dan dikuburkan sesuai sunnah. Nah, ini adalah merupakan wasiat yang juga dianjurkan dan salah satu adab bagi orang yang sedang sakit.
Misalnya, kalau nanti ayah meninggal, tolong diapakan. Diapakannya itu adalah yang untuk diurus sesuai dengan sunnah, untuk dikuburkan sesuai dengan sunnah. Mungkin ini pembahasannya nanti akan sedikit membahas tentang ikhtilaf bagaimana penguburan yang sunnah, kemudian juga pengurusan jenazah yang sunnah dan seterusnya. Sahabat petua rahimani wa rahimakumullah, adzan telah berkumandang. Insya Allah kita dipertemukan kembali di satu pekan yang akan datang. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga yang dalam keadaan sakit, baik sakitnya ringan, sakitnya berat, semoga Allah segera sehatkan kembali, doa-doanya diijabah, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari kesabarannya untuk dirinya juga untuk keluarganya. Dan semoga Allah sisakan rasa syukur yang luar biasa setelah melewati episode yang sakit. Karena kadangkala kita memiliki sebuah hadiah, berasa diberi hidup yang kedua apabila sudah diuji dengan sakit yang luar biasa, dengan problematika hidup yang sangat luar biasa. Ketika pelan-pelan Allah kemudian turunkan pertolongannya kepada kita berupa terselesaikannya sebuah masalah yang sangat berat, ataupun berupa mulai pulihnya penyakit yang diderita, sungguh itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lepas dari mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya melalui ketaatan kepada yang memberi kesehatan kembali kepada kita, hingga kemudian kita husnul khatimah dalam posisi menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, Sang Pemberi kesehatan, Sang Pemberi kehidupan. Terima kasih sahabat petua rahimani wa rahimakumullah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal-afu minkum. Semoga Allah sehatkan semua yang sakit. Allah anugerahkan rasa syukur bagi yang sedang sehat, dan semoga sehat ini menjadi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Semoga Allah memberkahi kita dengan umur panjang dalam keadaan sehat, taat, dan menebar manfaat untuk sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.